Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Kennedy Lutfi. Kali ini kita akan membahas tentang membuat media pembelajaran kolaborasi antara Canva dan Padlet untuk media pembelajaran interaktif. Bagaimana contohnya? Mari kita buka dulu salah satu contoh. Kita buka Padlet dengan cara ketik padlet.com. Nah, ini adalah salah satu contohnya media pembelajaran kolaborasi antara Padlet dan Canva. Pada bagian awal kita buat beberapa pelengkap untuk soal ulangan harian, misalnya seperti kita lengkapi dengan modul, kemudian lembaran kerja, petunjuk menjawab soal, dan soal. Bisa ditambahkan yang lain jika diperlukan. Salah satu contoh yang dibuat dengan Canva adalah modul ini adalah dibuat dengan Canva dengan men-share link. Kita lihat contohnya modul. Nah, ini dibuat dengan Canva. Ini lihat buktinya canva.com /desain dan seterusnya. Ini adalah salah satu contoh modul yang kita hyperlinkkan ke Padlet. Kemudian setelah modul LKPD dalam bentuk gambar dibuat juga di Canva dan di-download dalam bentuk gambar. Bagaimana caranya untuk membuat media belajar seperti ini? Mari kita ke Canva terlebih dahulu. Kita persiapkan materi serta kelengkapan lainnya untuk media pembelajaran ini. Coba kita lihat di Canva. Tidak harus Canva, kita juga bisa mengkolaborasikan antara Padlet dengan platform yang lain. Kita lihat proyek. Nah, ini media yang sudah saya siapkan, antara lain sebuah modul, peralatan gambar Canva berbentuk presentasi, kemudian LKPD, ya, kita lihat LKPD-nya. Ini LKPD berupa soal, ya. Kemudian juga disiapkan petunjuk menjawab soal yang juga dibuat dengan Canva. Coba kita lihat. Nah, petunjuk ini sebagai sarana bagi kita agar anak didik kita atau siswa lebih terarah dalam menjawab. Seperti untuk menjawab soal, diklik tanda tambah, jawablah soal dengan nama yang sudah disiapkan, ya. Ada beberapa petunjuk yang bisa dibaca oleh siswa, sehingga dengan memberikan petunjuk ini kita mengharapkan siswa berliterasi dalam menjawab soal. Baik, kembali kita ke Padlet. Sekarang kita buat Padlet yang baru. Ini ada 5 Padlet. Karena kita menggunakan Padlet yang gratis, maka kita tidak bisa menggunakan Padlet yang ke-6. Kita coba buktikan buat Padlet. Nah, kita tidak bisa menggunakan Padlet karena kita menggunakan akun free. Agar bisa menggunakan, kita harus ganti menggunakan platinum dengan berbayar atau gold yang juga berbayar. Nah, bagaimana caranya? Kita ambil salah satu Padlet ini, kita arsipkan. Misalnya yang ini akan saya arsipkan. Jadi klik titik 3 yang ada di sudut kanan bawah dari Padlet. Yang ini, ya.
klik, dan kita pilih arsip, sehingga jumlah paletnya menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Kalau 4 berarti kita bisa membuat satu partlet lagi. Oke, kita buat partlet. Nah, sekarang kita pilih salah satu, apakah kita mau memilih dinding, daftar, kisi, kolom, atau kanvas. Kalau peta tidak bisa, atau kronologi. Kita ambil salah satu contoh, misalnya dinding. Untuk dinding ini bisa kita atur per siswa seperti layaknya yang saya buat tadi. Oke, kita coba dinding. Nah, kemudian pada dinding ini kita kasih nama partletnya, judul dari yang akan kita buat partlet. Contohnya tadi yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya buat, antara lain peralatan gambar teknik sesuai dengan bidang studinya saya ampu. Jika ada mau ditambahkan uraian silakan, icon juga begitu. Kalau ada mau ditambahkan icon bisa kita tambahkan. Ya. Ikonnya bisa mengambil dari yang sudah disiapkan, misalnya ini, atau menggunakan ikon yang milik kita sendiri dengan cara pilih tambahkan lambang Anda sendiri. Kita coba dengan lambang Anda sendiri. Kalau cari gambar itu dari internet, kita unggah saja. Kalau ambil foto berarti dari kamera, gambar dan tempelkan, kita unggah. Pilih berkas. Saya coba dengan foto yang lain. Saya akan ambil foto ini misalnya. Klik fotonya dan open. Maka ini akan menjadi icon. Oke. Nah, akan muncul di sebelah kiri partlet. Kita lanjut. Mulai memposting. Nah, sekarang kita sudah siap untuk membuat perlengkapan untuk siswa dalam rangka kolaborasi antara Canva dan Padlet. Sekarang kita tambahkan dengan cara pilih tambah untuk menambahkan petunjuk. Subjek, misalnya yang pertama, kalau kita lihat tadi yang pertama adalah modul. Nah, ini modul diambil dari Canva. Jadi kita buka Canva, modulnya adalah ini. Canva kita buka, kita ambil linknya dan kita tempel di Padlet. Canva sudah terbuka, ya. Ada 17 slide, ya. Sekarang kita bagikan Canva ini dan ambil linknya berupa modul, ya. Bagikan. Kemudian silakan dipilih hanya orang tertentu yang bisa akses atau yang punya tautan. Kalau yang punya tautan ini artinya siapa saja bisa membuka selagi tautannya ada di berikan ke orang tersebut. Kemudian aksesnya kita bisa ambil, bisa lihat, bisa berkomentar atau bisa edit. Kalau bisa berkomentar maka nanti bisa peserta bisa memberikan komentar. Kalau edit maka akan yang membaca bisa mengedit. Maka kita ambil yang lihat saja karena kita tidak ingin siswa kita berkomentar dan mengedit. Maka pilih bisa lihat. Selanjutnya tautan hanya lihat dan kita klik saja tautan. Silakan klik salin tautan. Nah, tautannya sudah disalin, itu kita tempel di Padlet. Kembali kita buka Padlet, ya. Kita ketik subjeknya tadi adalah modul peralatan, ya. Subjeknya adalah modul. Ini subjeknya. Karena kita memasukkan link, maka kita bisa memilih gambar tautan ini atau memilih dari titik 3 ini juga bisa. Coba pilih dari titik 3 yang lainnya.
pada titik 3 ini kita pilih tautan ini. Berikutnya di bagian atas tempel, tinggal kita pastikan saja klik kanan dan paste link Canva tadi. Oke, sudah selesai masuk link Canva, tinggal kita klik tanda panah yang ada di sudut kanan atas atau kirim. Nah, ini sudah masuk ya. Kalau sudah, untuk agar padlet ini bisa dibaca oleh orang lain, kita pilih publikasikan. Kemudian yang berikutnya kita lihat contohnya adalah LKPD-nya. LKPD ini bisa kita download dulu terlebih dahulu atau juga bisa ambil link. Saya akan mencoba mendownload dan jadikan gambar. Oleh karena itu kita buka Canva terlebih dahulu. Ya. LKPD-nya ini ya. Dan kita download dalam format gambar. Pilih bagikan, kemudian unduh. Setelah unduh, kalau mau diambil semua halaman tinggal unduh saja. Jika hanya 1 atau 2 halaman saja yang diperlukan, silakan dicentang bagian yang perlu ya. Misalnya halaman 1 dan 2. Nah, coba kemudian selesai dan unduh. Nah, file sedang dalam proses mengunduh, tersimpan dalam format zip ya. Karena dalam zip maka kita harus ekstrak terlebih dahulu. Kita lihat zip download. Nah, ini dia LKPD dalam format zip. Kita ekstrak terlebih dahulu, klik kanan, ekstrak to LKPD atau ekstrak file, silakan dipilih salah satu. Saya akan pilih ekstrak to nama file. Nah, ini dia LKPD-nya. Kembali kita ke Padlet, LKPD peserta didik ya, LKPD. Menjawab LKPD dulu. Nah, ini dia tugas kita pilih tambahkan lagi yang ada di sudut kanan bawah, tambah. Karena tadi LKPD dalam format gambar, maka kita pilih unggah yang ini ya, unggah dalam format gambar, di download tadi. Kemudian ini dia ya, dalam folder ini dia yang ini, klik open. Kita beri judul misalnya adalah LKPD. Kalau kita buat LKPD saja, nanti peserta didik bertanya, maka kita tambahkan kepanjangannya adalah lembaran kerja peserta didik misalnya. Tinggal publikasikan. Petunjuk kedua sudah selesai ya. Kemudian petunjuk yang ketiga. Petunjuk yang ketiga ini LKPD, yang ketiga adalah petunjuk menjawab soal. Kita kembali ke Canva. Nah, ini petunjuk menjawab soal. Kita buka terlebih dahulu. Untuk petunjuk menjawab soal juga kita coba share link saja, sama halnya dengan modul tadi. Ini dia, ada 4 halaman. Tinggal kita bagikan ya, dan bisa lihat yang punya tautan sudah bisa lihat salin tautan sudah disalin. Kembali kita buka LKPD Padletnya, tambah lagi, kemudian tautan, kita coba pilih tautan yang ini, kemudian tautan lagi, tempel, klik kanan, paste dan kirim. Kita beri judul adalah petunjuk menjawab soal. Jika ingin ditambahkan keterangan di bawahnya, misalnya baca
petunjuk dengan cermat dan teliti, misalnya. Jika sudah, publikasikan. Nah, kemudian kita lihat apa lagi setelah petunjuk. Soal tadi sudah kita download bersamaan dengan LKPD tadi. Kembali kita ke Padlet, tambah lagi, dan kita masuk ke soal. Soalnya dalam format gambar, maka kita pilih unggah. Nah, ini dia soalnya. Klik dan open. Di subjek kita beri keterangan, misalnya soal ulangan, misalnya kita namakan harian 1. Di bawah kita beri petunjuk untuk siswa kita, jawablah misalnya semua soal dengan benar. Kemudian kita publikasikan. Ini ada kekeliruan, maaf, kami tidak bisa mendapatkan petunjuk untuk lampiran ini. Oke, kita edit, kita hapus, dan kita tambahkan gambar lagi, gambarnya yang ini, kemudian open. Karena tadi sudah kita edit dan sudah selesai, tinggal kita pembaharuan, karena tadi edit. Nah, sudah masuk. Agar muncul, karena ini masih putih, kita coba segarkan saja, mengklik yang di kanan atas. Nah, baru muncul. Nah, ya. Selesai sudah tugas kita membuat LKPD ini. Jika mau diganti formatnya ini, karena tadi kita mengambil format yang dinding, maka pilih setelan dan ubah format. Silakan dicermati mana yang mau kita ambil. Setelah kita ambil kolom, maka formatnya juga ikut berubah. Section 1 misalnya kita ganti, coba kita lihat di sini. Bacalah modul LKPD soal dengan teliti. Kita copy saja ini. Pada section 1 ini juga kita edit dengan klik titik 3 yang ada di sudut kanan atas. Kita namakan ulang bagian ini, hapus yang sudah ada. Tadi perintahnya adalah bacalah modul, kemudian petunjuk dan soal dengan teliti, dengan cermat dan teliti, misalnya. Simpan. Andai kata mau diubah lagi formatnya ini ke dalam bentuk yang lain, caranya tetap sama, pilih titik 3 yang ada di samping kanan bawah sekali, lainnya tinggal kita ubah format. Boleh dipilih salah satu di antaranya. Kalau tidak, pilih batal. Nah, berikutnya ini kita tambahkan nama bagian ini untuk masing-masing nama siswa. Jadi sudah kita siapkan kolom nama siswa masing-masing. Misalnya pada bagian pertama misalnya namanya adalah Adi. Oke, kita simpan. Jadi nanti Adi mengisi di bagian ini. Kemudian yang kedua kita namakan B misalnya adalah Budi. Jadi si Budi tetap mengisi di kolom nama Budi. Dan seterusnya, misal untuk C adalah Cepi. Simpan lagi. Jadi nanti Cepi mengisi di bagian C dan seterusnya sampai nama siswa kita selesai. Nah, jika sudah semua, soal sudah, petunjuk, modul dan sebagainya, andai kata mau diubah posisi dari
masing-masing berkas ini, misalnya modul ini mau kita letakkan di atas, tinggal kita tarik saja. Setelah muncul tanda gambar tangan, klik kiri, tahan, tarik ke bagian yang kita butuhkan, misalnya di atas sekali seperti itu. Kemudian setelah modul kita masukkan LKPD di bawah modul, tekan lagi bawah modul, lepas, begitu seterusnya. Dan terakhir, kalau semua ini sudah selesai, dan nanti siswa menjawab dengan memilih plus ini, mengetik plus, tanda plus untuk menjawab sesuai dengan jawaban yang ada di soal. Nah, jika sudah, maka tinggal kita bagikan ke siswa. Cara membagikan adalah pilih sebar ini yang ada di sebelah kanan, pilih sebar, klik sebar. Berikutnya kita atur untuk menyebarkan ini secara default ada privasi. Nah, kalau privasi ini maka orang lain tidak bisa melihat. Oleh karena itu kita harus ubah privasinya. Ubah privasi berwarna merah ini, klik, kita ubah menjadi kalau privat itu hanya kita sendiri yang bisa melihat. Kata sandi ini baru bisa dibuka jika kata sandinya kita berikan ke orang lain atau peserta, dan rahasia ini tidak bisa dilihat sama sekali oleh orang lain, dan publik ini artinya orang umum bisa masuk tanpa mengetik sandi. Kita coba public. Nah, kemudian kita bagi aksesnya untuk pengunjung. Ada beberapa akses yang bisa dibuat, yaitu hanya dapat membaca saja, melihat, kemudian menulis dan mengedit. Kalau kita buat hanya bisa membaca, maka nanti tanda plus ini tidak muncul, sehingga siswa tidak bisa menjawab, hanya bisa membaca saja. Mari kita buktikan hanya dapat membaca. Mengklik di sembarang tempat. Dan jika sudah, simpan. Sekarang kita buktikan kembali, ya. Nah, link yang akan kita bagikan bisa dibuat dalam beberapa format. Bisa dalam bentuk saling link, saling tautan ke clipboard, atau dengan QR code, atau dengan smart di blog. Coba salin ke clipboard, klik URL disalin. Sekarang kita coba buktikan yang tadi hanya dapat melihat. Kita coba di incognito saja, new incognito window. Kita pastikan di sini tautannya tadi, klik kanan, paste. Itu dia ya. Kemudian kita enter. Nah, kalau bisa melihat tidak muncul tanda tambah di bawah nama orang ini, maka artinya tidak bisa menjawab soal. Untuk itu kita ganti aksesnya menjadi bisa menulis. Kita tutup terlebih dahulu. Akses kita ganti, kita tutup, kembali kita sebar, ubah privasi lagi. Privasi kita ubah menjadi, kalau tadi dapat membaca di bagian bawah ini, kita ubah dapat menulis. Kalau sudah, klik di sembarang tempat dan simpan, jangan lupa simpan. Dan kembali, salin tautan lagi. Kita coba lagi dengan menggunakan incognito lagi. Klik kanan, paste, enter. Nah, tadi karena kita sudah ubah dari privasinya menjadi dapat menulis, maka muncul tanda tambah. Nah, disinilah nanti siswa mengerjakan jawabannya dengan cara mengklik tanda tambah. Misalnya Adi tambah, tinggal dia memasukkan jawaban. Misalnya sini ketik lembaran jawaban. Kalau ada dalam bentuk gambar, silakan masukkan gambar. Jika tulisan, maka tinggal ketik saja. Misalnya soal nomor 1 jawabannya adalah Mister. Kemudian nomor 2 jawabannya adalah pensil, dan seterusnya.
Jika sudah menjawab, tinggal dipublikasikan. Kalau mau diubah warnanya, klik yang di bawah, kita ubah, misal berwarna biru. Kemudian kita publikasikan kalau selesai. Nah, maka jawaban akan muncul. Nah, link yang kita copy tadilah yang dibagikan ke siswa jika kita menggunakan tautan. Ya, cara membagikan tautan. Kita juga bisa bagikan dalam bentuk QR code. Coba kita klik QR code, maka akan muncul QR code ini. Nah, ini tidak bisa di-download. Cara menyimpannya, klik kanan dan save image as. Tinggal kita ganti namanya, misalnya ini tadi, ya, barcode, ini kita tambah. Oke, misalnya itu, dan simpan. Itu kalau untuk barcode. Ya. Kalau mau disematkan ke dalam blog atau website, maka kita ambil file HTML-nya. Kita coba di blog misalnya. Ini kita tutup dulu, ya. Kita coba sematkan di blog. Klik blog atau website, ya. Nah, ini linknya. Ya, tinggal kita salin dan kita tempel di blog atau di website. Kita contohkan di blog misalnya, tutup dulu. Kita coba buka blog. Kita buat postingan baru. Judulnya adalah ulangan harian misalnya, ya. Ulangan harian peralatan gambar teknik, untuk judul. Dan sini kita kembali kita tempelkan, tulis lagi ulangan harian ke-1 peralatan gambar teknik, misalnya itu. Nah, kemudian kita tempelkan file HTML5 file HTML yang kita salin tadi, yang ini tadi, ya. Coba kita lihat lagi di project yang sebar, semat di blog. Kita klik dulu, coba salin, ya. Salin, kembali kita buka blog, tutup. Nah, untuk menyalin, jangan lupa di bagian kiri yang ada gambar pensil ini diubah dulu. Karena pensil ini untuk menulis, maka kita ubah tampilan HTML. Nah, kalau sudah berubah jadi tampilan HTML ini, pada bagian akhir, pada bagian belakang kita pastekan, klik kanan, paste. Nah, ini dia yang dari Padlet tadi. Kalau sudah, publikasikan, konfirmasi. Nah, ini dia sudah. Oke, kita lihat. Jangan lupa ini diubah lagi menjadi tampilan menulis supaya bisa dibaca. Nah, ini dia. Coba kita lihat, perhatiin jam Padlet yang kita sematkan di blog. Nah, muncul di blog kita. Demikian cara membuat kolaborasi antara Canva dan Padlet untuk media pembelajaran interaktif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.